Sketsa. Setelah acara kunjungan dari Pak Menteri selesai, Viko dan Arina tidak langsung pulang dari perkebunan. Mereka menghabiskan waktu untuk menikmati indahnya suasana perkebunan teh milik keluarga Viko. Berhenti dari depan. Arina tetap berusaha untuk menjadi istri yang baik dan bahagia di depan Viko agar Viko tidak mencurigai dirinya. Arina akan tetap bertahan di sisi Viko sampai Arina berhasil menemukan jawaban tentang siapa sebenarnya orang yang telah menghabisi nyawa Bu Reni di rumah lama milik Bu Farida. Viko juga menikmati keindahan suasana perkebunan miliknya. Dia senang melihat Arina tertawa lepas seperti tanpa beban. Viko berpikir kini Arina sudah mulai bisa menerima pernikahan mereka berdua. Sikap kamu mulai ragu. Papa nggak perlu nyuruh Hana buat ngawasin pekerjaan aku di rumah itu, Pak. Reno merasa dimata-matai oleh Hana karena tiba-tiba saja Hana sering berkunjung ke rumah lama saat Reno sedang mengerjakan renovasi bersama dengan anak buahnya. Reno pun menduga kalau Hana dikirim oleh Pak Baskara karena Pak Baskara tidak menginginkan Reno merenovasi rumah lama milik Bu Farida. Reno menemui papa tirinya itu dan memintanya untuk tidak perlu mengirim Hana sebagai mata-mata yang memantau dirinya. Pak Baskara tidak mengerti maksud dari pembicaraan Reno. Dia sama sekali tidak pernah mengirim Hana untuk memata-matai Reno. Pak Baskara menjadi penasaran kenapa sepertinya Hana juga sedang mencari tahu tentang masa lalu yang terjadi di rumah lama. Pak Baskara menyusul Viko ke perkebunan. Dia merasa kesal ketika melihat Ari tampak bahagia ketika sedang bersama dengan Viko. Kamu akan membela mama kamu atau kamu akan... Begitu juga dengan apa yang dilihatnya di mata Viko. Pak Baskara khawatir Viko akan menjadi baper kepada Arina. Pak Baskara memperingatkan Viko bahwa pernikahannya dengan Arina adalah untuk mencari tahu ada hubungan apa sebenarnya Arina dengan Bu Reni. Membela perempuan yang mirip wajahnya seperti pembunuh mama kamu. Tetapi sepertinya sekarang Viko malah mulai terbawa perasaan kepada Arina. Pak Baskara terus mengobarkan api dendam di benak Viko. Viko berjanji pada papanya bahwa dia tidak akan pernah lupa pada tujuan awal mereka untuk membalas dendam atas kematian Bu Farida. Viko bersumpah pada dirinya sendiri dan juga pada papanya bahwa dia tidak akan pernah terbawa perasaan pada Arina. Viko akan tetap menjaga janjinya, yaitu membalas dendam pada Arina yang wajahnya sangat mirip dengan Bu Reni. Pak Baskara dan Viko hingga saat ini masih berusaha untuk mencari tahu ada hubungan apa sebenarnya antara Arina dan Bu Reni. Sikap Viko kembali dingin dan tantrum pada Arina ketika Arina sudah mulai bersikap baik dan menjadi istri yang penurut pada Viko. Viko membanting sendok ke meja makan ketika Arina menghidangkan makanan untuknya. Walaupun di dalam hatinya sebenarnya dia tidak ingin melakukannya, tetapi dia harus tetap melakukannya agar Arina tidak merasa kalau saat ini hatinya sudah mulai luluh. Arina benar-benar tidak mengerti dengan sikap Viko padanya. Terkadang Viko begitu lembut dan perhatian padanya, tetapi tiba-tiba saja Viko bisa kembali berubah menjadi dingin dan kasar. Arina kembali mengatai Viko sebagai orang yang memiliki pikiran sumbu pendek dan memiliki dua kepribadian. Pak Baskara menyuruh anak buahnya untuk mencelakai Reno. Di tengah perjalanan, anak buah Pak Baskara menghadang mobil Reno dan memecahkan kacanya hingga hancur berkeping-keping. Reno berusaha untuk melawan orang-orang yang dia pikir adalah para perampok. Mereka pun berkelahi. Tetapi ketika Reno terjatuh, orang-orang suruhan Pak Baskara membakar mobil Reno. Reno syok. Di dalam mobilnya terdapat barang-barang berharga miliknya termasuk sketsa dari setiap proyek yang sedang dia tangani. Sketsa. Pak Baskara sengaja menghancurkan barang berharga milik Reno agar Reno terhambat dalam melakukan pekerjaan renovasi rumah lama milik Bu Farida. Reno benar-benar hancur karena hasil dari kerja kerasnya lenyap dalam sekejap. Bu Intan sangat sedih dengan kejadian yang menimpa putra kesayangannya. Reno dirampok, mobilnya dihancurin. Hana penasaran kenapa Bu Intan terlihat begitu sedih. Bu Intan pun menceritakan apa yang dialami oleh Reno pada Hana. Reno dirampok dalam perjalanan pulang. Hana yakin Reno tidak dirampok, melainkan ada seseorang yang sengaja ingin menghalangi pekerjaan Reno yang merenovasi rumah lama milik Bu Farida.
Apa ini masih ada hubungannya sama rumah itu? Hana semakin penasaran rahasia apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Pak Baskara di rumah lama itu, sehingga Pak Baskara sangat ingin meratakan rumah lama itu dengan tanah. Aku akan tetap memegang janji aku.